Assalamualaikum pemirsa Rahayu. Selamat malam pemirsa, selamat malam Nusantara. Hari ini Rabu 24 Juli 2024. Kita berjumpa kembali dalam acara masih dalam tayangan media Sulu Aji yang punya moto Spirit Budi Pekerti Generasi. Malam ini kami kehadiran tamu, kita kontak jarak jauh, mencoba menghubungi Bapak HM Hartadi yang beberapa hari lalu mendapat penganugerahan gelar doktoral di kampus Untak Surabaya. Selamat malam Pak Hartadi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Hartadi, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dwi. Bagaimana panjenengan? Ya, sami-sami sehat, seger waras. Iya, alhamdulillah. Kita ketemu lagi bincang santai Pak Hartadi. Cuma kali ini suasananya beda. Panjenengan wonten dalem Mojosari, Mojokerto. Saya di studio Kediri ini. Untuk itu kita bincang santai terkait penganugerahan doktoral kemarin, terus yang kapan hari sempat belum selesai itu, belum kelar itu, agenda yang PPNI dialog tapi sempat deadlock. Nah, untuk itu saya kok kepingin beberapa hari ndak ketemu jenengan niku lho, kepingin malih untuk nyambung beberapa poin biar ndak istilahnya kepaten obor, agar nggak kepaten obor atas perkara atau masalah yang masih melilit dari permasalahan Bina Sehat PPNI. Terlebih dahulu, tidak lupa saya mengaturkan selamat dan sukses atas penganugerahan S3 disertasi panjenengan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Niku sepertinya konsep yang luar biasa karena benar-benar sangat implementatif jika panjenengan terapkan di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto. Nah, ngomong-ngomong, saya kok inget ketika media Solo Aji ikut meliput agenda kira-kira 3 minggu kalau nggak salah, kalau nggak 4 minggu lalu di Lesehan Kebon Pring Mojosari, Pekukuan. Waktu itu kan ada mediasi baik dari Polres Mojokerto maupun dari Bakes Bangpol Pemkab Mojokerto. Ya saat itu. Nah, menyentuh itulah malam ini Sulu Aji teringat sehingga kepingin tanya panjenengan. Bagaimana kelanjutan Pak Hartadi dari agenda yang tempo hari sempat deadlock? Monggo, kalau kok kepingin kangen ceritonipun. Iya Pak Dwi, alhamdulillah masih ingat saya ya, nyambung silaturahim, mudah-mudahan silaturahim ini bisa mempererat hubungan kita, dan yang penting kan katanya silaturahmi itu bisa memperpanjang umur gitu ya. Betul. Jadi yang pertama gini, saya luruskan bahwa untuk doktor itu bukan pengarahan Pak, ya. Jadi istilahnya pengukuhan ya. Jadi sebetulnya kalau S1, S2 itu kan yudisium itu ya. Nah, kita itu dinyatakan di rapat di ujian terbuka yang disaksikan oleh
banyak orang, dan di situ alhamdulillah saya dikukuhkan sebagai doktor, tapi belum wisuda. Wisudanya insya Allah nanti tanggal 1 Agustus. Nah, kemarin itu ujian terbuka, dan alhamdulillah ya meskipun menempuh 3 tahun lebih ya, ternyata saya dianugerahkan dokter dengan predikat sangat terbaik. Tapi tidak terlalu berlebihan sebetulnya. Itu sebuah yang lumrah ya, karena memang disertasi original, dan itu komitmen saya untuk membesarkan Stikes Bina Sehat yang sekarang berkembang menjadi Universitas Bina Sehat BPNI. Itu wujud komitmen dan cita saya pada institusi pendidikan yang sudah saya besarkan saat ini. Namun bagus ya. Ya, namun ya itu Pak Tiwi tahu sendiri, ketika ada mediasi itu berarti kan ada masalah. Betul. Iya. Jadi sejak saya langsung masuk di masuk di ini ya, di mediasi yang diselenggarakan. Yang mediasi sempat deadlock itu loh. Sampai hari ini tim Solo Aji kok belum pernah mendengar kelanjutannya. Lah ini monggo. Yang saya syukuri adalah acara mediasi itu ternyata mempertemukan kita. Saya kenal media, Pak Tiwi kenal saya, itu karena ada mediasi itu. Tambah saudara. Dan saya nggak menyangka ketika panjenengan esok harinya datang ke rumah menindaklanjuti itu kan pada waktu itu. Betul. Karena untuk memperjelas permasalahan. Nah, pada waktu itu memang Pak Nugraha sebagai kepala Bankesbal, Bangpol ya, di Pemkab Mojokerto kan berinisiatif untuk memediasi itu. Nah, ternyata kan pihak sana tidak dihadiri oleh pelaku utama, yaitu Pak Masud Susanto, sehingga pada waktu itu disepakati oleh lawyer beliau dan perwakilan mereka untuk ketemu paling tidak dalam 7 hari gitu ya, saya gitu. Atau paling lama 2 minggu, ingat saya dulu. Ya, Pak Nugraha pada waktu itu, oke lah nanti 7 hari sampai 2 minggu. Akan tetapi saya tunggu sampai 3 minggu. Ternyata nggak ada kabar baik dari pihak mereka. Operatifnya nggak ada. Dan akhirnya Pak Tiwi, kami beserta LSM Mojokerto itu mengajukan surat ke Bupati untuk minta audiensi terkait masalah ini. Karena kenapa? Ya, kan berarti ini bukan tanggung jawab Pemkab menurut saya. Ini kan lokasinya meskipun swasta, kan lokasinya di Kabupaten Mojokerto, di mana kelangsungan operasional universitas di sebuah kabupaten itu adalah juga menyangkut keamanan, menyangkut kesejahteraan masyarakat. Hadirnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Sehat juga yang sekarang menjadi universitas, tidak bisa dipungkiri bahwa itu juga mensejahterakan masyarakat sekitar, seperti tumbuhnya tumbuhnya warung-warung kelontong, tumbuhnya alat-alat komputerisasi mulai dari fotokopi sampai dengan penjilitan, penggandaan dan sebagainya. Itu karena adanya kampus. Dan kami sebetulnya adalah membantu pemerintah dalam hal mendatangkan devisa ke Mojokerto. Mahasiswa kami. Iya, mahasiswa kami kan datang dari luar Jawa, dari kalau yang dari Jawa itu dari Banyuwangi sampai dengan Pacitan, ada juga yang dari Papua, dari Maluku. Ini kan mendatangkan devisa. Maka ketika masalah ini keruh dan pemerintah tidak ambil bagian dalam memediasi, maka saya kira nggak masuk akal gitu ya, menurut saya. Tapi kalau pandangan pemerintah termasuk itu, iya, dengan hadirnya mahasiswa, otomatis masyarakat penduduk sekitar kampus kan ada kos-kosan, Pak Artadi. Betul. Nah, itu yang saya maksud, meningkatkan taraf ekonomi hidup. tumbuh. Ekonomi tumbuh di situ. Kebutuhan makan tumbuh, warung-warung yang dari penduduk situ untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Jadi jangan dipandang sebelah mata loh, itu kan swasta. Ngapain pemerintah hadir untuk itu? Lah kalau keamanan terganggu karena adanya konflik, bagaimana? Apa negara nggak hadir di sini?
kan gitu. Nah, nyun sewu. Makanya Sekedap. surat. Kalau teringat ini tadi, karena ini tadi kami sebelum agenda wawancara ini dimulai, tadi sore, siang sore ini, hari ini tadi, karena saya itu sudah pengalaman ketika namanya media tetap punya kode etik dalam keseimbangan berita. Karenanya sore tadi saya sempat menghubungi Pak Nugroho sebagai Kepala Bages Bangpol Pemkab Mojokerto. Beliaunya sepertinya sudah melimpahkan kewenangan ini kepada nggak nyebut kepada siapa, nggak nyebut. Pokoknya, Pak Bambang ingat saya. Tahu saya itu Pak Bambang itu Kepala Dinas Tenaga Kerja. Nggak tahu PJ atau apa. Sekarang menjadi asisten betul. Satu gitu. Ngapunten Pak, Pak. Saya luruskan. Jadi gini, untuk spor Pak Nugraha itu memang karena tidak ada tanggapan dari pihak sebelah, dalam hal ini Pak Masud tidak kooperatif. Dan kebetulan beliau dengar ada tugas belajar di Bandung kalau nggak salah ya. Mohon maaf. Oh gitu. Nah, terkait peran Pak Bambang ini adalah karena tidak ada tindak lanjut itu, kami bersurat kepada Bupati minta audensi. Oh begitu. Nah, Bupati mendisposisinya itu ke asisten satu. Kebetulan Pak Bambang yang Pak Bambang Purwanto yang mantan Kepala Dinas Transmigrasi itu tenaga kerja. Akhirnya diterimalah kami. Pada awalnya tidak diterima. Kemudian sehari kemudian kami diterima, di mana Bupati diwakili oleh Pak Asisten 1 dan juga menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, Dr. Ulum Rohmat. Karena kebetulan Dr. Ulum Rohmat itu Kepala Dinas Kesehatan yang tempat kerjanya Pak Masud Susanto. Iya. Nah, pada waktu diterima itu yang hadir hanya dari pihak sana hanya Pak Bambang Purwanto asisten dan Pak Keterulum. Pak Masud tidak hadir. Nah, kemudian Pak Bambang janji, saya tampung hari ini permasalahannya, apa yang kami mengutarakan semuanya sudah jelas clear. Kami akan mengundang Pak saja bersama Pak Artadi, bertiga sama Pak Bambang saja. Waktu itu gitu. Dalam waktu seminggu kami janji, itu katanya Pak Bambang. Akan tetapi kami tunggu. Nah, ternyata 9 hari baru saya di WA oleh Kak Matu Soro ini. Halo. Pak. Suaranya kok hilang, Pak? 1, 2, 3 nggih. Nah, sabun. Oh iya, masuk. Masuk. Nggih. Pripun. Baru kemarin, Pak. Kemarin. Saya ngomong dulu. Okay. Baru kemarin saya dapat WA dari Pak Bambang. WA isinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat 1 Kepala Dinas Kesehatan Kap Mojokerto, 2 Dr. M. Hartadi, ini 3 Masud Susanto Eskepnes MM, mengharap dengan hormat kehadiran saudara besok pada hari Rabu tanggal 20 jam 9 di ruang kerja asisten acara audensi. Saya Pak Tiwi karena juga jam 9 jam 8 iya lagi. Jam 8.15 saya sudah sampai di Pemkab. Oh gitu. Saya mending nunggu daripada ditunggu. Prinsip saya itu. Siap. Nah, karena masih waktu lama, saya sampai 7.15 karena masih lama, saya sempat sholat duha di Masjid Pemkab. Iya. Gitu. Jam 9 kurang 5 saya di WA oleh Pak Bambang. Halo.
Di WA? WA jam 9 kurang 5 tadi. Pagi Pak tadi saya dapat WA dari setelah saya sholat duha menunggu jam. Nggih. Saya dapat konfirmasi Pak Masud Susanto bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir untuk koordinasi. Oh gitu. Sehingga mediasi terhadap para pihak pagi hari ini belum bisa dilakukan. Pertanyaan saya Pak Tiwi. Nggih. Banyak kok cuma kok tidak disebutkan alasannya tidak ada apa. Kemudian kok tidak menjanjikan ditunda kapan? Gitu loh. Ini jawaban yang apa ini? Ngambang gitu loh. Nggih. Gitu. Nggih Pak Tati. Nah, jadi itu ceritanya. Ya. Jadi ini tadi kita bisa tahu siapa yang kooperatif dan tidak. Paham. Kenapa saya tadi menceritakan bahwa sebelum tayangan malam ini saya kan sempat menghubungi beliau-beliau, termasuk Pak Nugroho, juga Pak Bambang, karena orang media itu kan punya banyak jaringan. Luput sini, kontak sana luput, kontak sini. Itu tradisi yang dimiliki oleh jaringan media gitu. Ingin menanyakan info agar tayangan kita malam ini tetap kelihatan seimbang, tidak kendang tabuh sisih, itu katanya. Sehingga kalaupun malam ini kita tayang, kemudian beliau-beliau nanti entah kapan melihat hasil tayangan ini, sehingga media Solo Aji juga tidak disalahkan, sudah berusaha menghubungi via HP dengan itikat baik agar ada info atau kabar atau berita yang berimbang, sehingga curhat panjenengan selaku yang mengajukan audiensi dengan pihak Pemkab maupun pihak yang dimediasi lawan panjenengan itu Pak Masud kan, itu bisa mengutarakan dialogis gitu lah. Itu maksud dan tujuan saya tadi mengontak pejabat 2, Pak Bambang selaku asisten 1 Bupati dan Pak Nugroho selaku Kepala Bakes Bangpol Kabupaten, supaya malam ini kelihatan harmoni, seimbang, komunikasinya enak, saling menjaga. Itu yang media Solo Aji berharap. Tapi nyatanya tetap ditakdirkan kita berdua ketemu lagi Pak Artadi. Barokallah. Gak tahu, tanpa semayan, tapi ya ketemu lagi, kita dialog berdua. Terus Bapak Imron Rosadi tadi juga masih belum kontak tadi, karena sebagai pengamat independen setidaknya bisa memberi tambahan wawasan kepada pemirsa di rumah. Jadi media Solo Aji memberikan pengantar juga media seperti itu Pak Artadi. Monggo kembali ke panjenengan lagi dengan masalah yang hari ini tadi ya. Hari ini kemudian panjenengan sudah mendahului, ternyata enak menunggu katimbang ditunggu. Ternyata panjenengan ada info lebih mengenai 5 menit sebelum jam 9 sudah ada WA masuk. Nah, saat menikah monggo. Saya sudah unek-unek panjenengan dos pundi, monggo. Ini loh, sebetulnya saya itu bukan kok ngeyel untuk ya. Kita ketahui bersama bahwa putusan MA itu putusannya kan masih NO Pak. Artinya masih sama-sama punya hak yang sama. Artinya ini masih konflik. Kasihan mahasiswa kalau dibiarkan terus. Saya dapat surat dari LDI bahwa universitas itu sekarang belum terakreditasi. Oh gitu. Padahal
Okay. Padahal mungkin dalam 2-3 bulan lagi ini sudah ada wisuda yang dipertanyakan ijazah mahasiswa nanti bagaimana. Ini yang menjadi keprihatinan saya. Ya, sebetulnya saya bukan musuh Pak Marsudi itu, sama kawan semuanya. Saya juga masih ASN. Saya harus hormat pada Pak Bambang, Pak Nugraha Bupati. Saya hormat, gitu loh. Tetapi keprihatinan saya ini kan konflik di Kabupaten Mojokerto. Saya juga kebetulan pejabat ya di dinas sosial. Ketika ada konflik, misalkan konflik sosial tempo hari di Ngoro antara perusahaan dengan karyawan, pemerintah harus hadir. Saya hadir. Saya hadir sebagai dinas sosial. Nah, ini di Bina Sehat ini kan konflik juga internalnya. Bisa pemerintah. Ya, pemerintah terus terlepas tangan, itu bukan ranah kami. Saya kira akan kembali ke pasal tadi yang saya jelas loh. Bukankah kami swasta juga mendatangkan devisa untuk kabupaten? Jadi bukan kami ngeyel, bukan, hanya kami menyelamatkan ya. Tapi upaya saya tidak berhenti di sini, Pak. Saya akan tetap sebagai warga negara untuk berjuang untuk meluruskan ini di tingkat kabupaten, dan besok insya Allah kami akan bersama-sama dengan LSM Mojokerto Vote untuk ke LL Dikti 7 di Surabaya, karena seminggu yang lalu sebetulnya kami juga mengajukan audiensi ke LL Dikti tanggal 17 kemarin. Akan tetapi sampai di sana pejabatnya tidak ada sama sekali. Akhirnya sekretariatnya itu, resepsionisnya telepon kepada kepala LDT yang katanya di Jakarta, dijanjikan ketemu besok hari Kamis itu jam 10. Oke. Pak Artadi, semoga agenda Kamis besok dengan LD Dikti ya. LL Dikti yang dulu itu namanya Kopertis, sekarang ya, LL Dikti. Ya, lembaga layanan pendidikan tinggi. Oke. Semoga doa dari Media Solo Aji besok bisa berjalan lancar, sukses, sehingga malam ini kita bisa segera menyudahi komunikasi ini untuk nyicil bisa tidur nyenyak, mempersiapkan besok. Makaten nggih. Amin. Matur suwun. Kula ngapunten, seringkali kontak panjenengan secara mendadak, tapi ampuhnya lagi panjenengan selalu standby, siap untuk semua wartawan dan LSM itu. Ya, saya karena seperti ya, orang itu kalau ya istilah berbuat baik itu kan, walaupun nggak dapat balasan dari jenengan, insya Allah nanti anak saya juga akan diperlakukan orang. Amin. So, kayak gitu. Oke. Istilahnya nek nanggur ya munduh gitu loh, Pak. Oke. Ya, siapa menabur menuai, kan hukumnya gitu. Hukum kausalitas. Nggih. Mekaten Pak Artadi, matur nuwun sanget waktunipun sampun kula pendet malih malam ini. Semoga panjenengan tetap sehat. Keluarga, salam kula dumateng keluarga besar Pak Artadi, semakin tetap sehat, tetap semangat. Sebelumnya, akhir kata untuk motonya, kita tetap bangga atau mensyukuri dengan perjalanan hari kemarin. Yakin Pak, di hari ini optimis menyongsong hari esok. Pak Dewi, sebentar. Nggih, pripun? Itu tadi motonya Solo Aji ya? Loh, motonya Solo Aji itu spirit, budi pekerti, generasi. Itu moto. Panjenengan tahu nggak moto saya yang di lagunya himne yang saya ciptakan itu? Ya, pernah baca, tapi lupa-lupa inget. Apa itu? Panjenengan ulangi. Refnya himne yang saya ciptakan untuk dedikasi saya kepada Bina Sehat PPNI adalah moto kami, bekerja itu ibadah, berprestasi itu indah. Tuhan ya Robbi, bimbinglah kami untuk mengabdi.
Tepuk tangan pemirsa, luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Armadi, sekeluarga juga sukses dari kami Solo Aji Nusantara. Selamat malam pemirsa, selamat malam Nusantara. Rahayu.